Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiansa dengan NIM 2336104. Jadi di kesempatan ini atau di video ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah audit sistem informasi, yang mana terdapat 5 soal dan saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal tersebut. Langsung saja atau kita mulai langsung dari soal yang pertama. Soal pertama itu ada jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Jadi, pengertian audit sistem informasi ini adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti guna menilai apakah sistem informasi sudah berjalan sesuai standar, aman, dan mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya itu ada fungsi audit sistem informasi, yaitu ada 5. Yang pertama untuk menjamin keandalan sistem, melindungi aset, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menemukan kelemahan sistem, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya itu ada peran auditor dalam audit sistem informasi. Di sini peran auditor adalah untuk pengembangan sistem audit. Ada 6, yaitu pertama perencanaan yang menyusun strategi, kedua adalah pengumpulan bukti, yang ketiga penilaian risiko, selanjutnya konsultan yang memberikan rekomendasi, pelapor yang menyusun laporan objektif, dan pengawas tindak lanjut. Selanjutnya itu ada pengendalian dalam audit sistem informasi. Pengendalian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pengendalian umum yang mengatur kebijakan keamanan akses dan operasi TI. Selanjutnya pengendalian aplikasi, yaitu mengatur validasi input, otoritas, dan pengecekan output. Selanjutnya risiko dalam audit. Risiko dalam audit ini ada 5. Yang pertama risiko inherent atau risiko bawaan sistem. Selanjutnya risiko pengendalian, yaitu gagalnya pengendalian internal. Selanjutnya ada risiko deteksi, yaitu auditor tidak menemukan kesalahan. Selanjutnya ada risiko keamanan seperti serangan cyber dan risiko kepatuhan yang ketidaksesuaian dengan regulasi. Lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini jelaskan tahapan proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi atau information security dan audit sistem informasi. Kita ke tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini ada 7. Yang pertama itu langkah pertama mengumpulkan dan menganalisis bukti melalui wawancara. Yang kedua ada observasi dan bukti melalui wawancara, observasi, dan pengujian. Yang kedua yaitu mengidentifikasi temuan, yaitu berupa kelemahan atau ketidaksesuaian. Yang ketiga menyusun draft laporan sementara. Yang keempat melakukan diskusi dengan manajemen untuk klarifikasi. Yang kelima merevisi dan memanipulasi laporan. Yang keenam menyerahkan laporan kepada pihak berwenang seperti direksi. Yang terakhir, yang ketujuh, melakukan tindak lanjut untuk memantau implementasi rekomendasi. Selanjutnya hubungan keamanan informasi dengan audit sistem informasi. Adapun hubungannya yaitu untuk saling melengkapi. Keamanan informasi ini bertujuan melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Selanjutnya, sedangkan audit sistem informasi ini bertugas untuk mengevaluasi
apakah perlindungan tersebut sudah berjalan efektif. Audit ini menguji kontrol keamanan seperti akses, enkripsi, dan firewall, lalu memberikan rekomendasi jika ditemukan celah. Tanpa audit, efektivitas keamanan informasi tidak bisa diukur secara objektif. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini yaitu sebuah organisasi mengidentifikasi risiko pada sistem mereka, tapi tidak mengalami insiden selama bertahun-tahun. Faktor apa yang mungkin mencegah risiko tersebut terrealisasi? Bagaimana hal ini dapat penilaian risiko? Faktor-faktor yang mencegah risiko tersebut yaitu pertama, ada pengendalian internal yang kuat seperti pemisah tugas dan otoritas ganda. Selanjutnya, kebijakan keamanan yang diterapkan dengan disiplin. Selanjutnya, ada karyawan yang terlatih dan sadar akan risiko. Selanjutnya, ada sistem monitoring dan deteksi dini yang aktif. Selanjutnya, audit rutin yang dilakukan. Baru setelah itu, infrastruktur TI yang terawat dan diperbarui. Dan yang terakhir, serta manajemen risiko yang proaktif melakukan mitigasi. Pengaruh terhadap penilaian risikonya yaitu manajemen bisa menjadi terlalu percaya diri dan menganggap risiko sudah terkendali sepenuhnya. Penilaian risiko menjadi kurang akurat karena tidak ada data insiden aktual sebagai bahan evaluasi. Oleh karena itu, auditor harus tetap waspada dan menguji langsung pengendalian yang ada, bukan hanya melihat catatan insiden yang kosong. Jika pengendalian terbukti efektif setelah diuji, maka risiko residual memang rendah, namun tetap perlu dipantau secara berkelanjutan. Kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini yaitu seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan, apa yang seharusnya dilakukan auditor untuk membantu organisasi yang berkembang? Hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mengurangi risiko tersebut? Hal-hal yang harus dilakukan auditor selain mengapor temuan yaitu harus dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang, yaitu memberikan rekomendasi yang jelas dan terukur. Selanjutnya, membantu menyusun rencana aksi perbaikan, memberikan pelatihan kepada staf, menjadi konsultan internal dengan tetap menjaga independensi, memantau implementasi perbaikan dan melakukan audit lanjutan untuk memastikan perbaikan berjalan efektif. Cara mengurangi risiko audit yaitu ada melakukan sertifikasi, meningkatkan kompetensi melalui sertifikat seperti JISA, menggunakan metode audit berbasis risiko, membuat program audit yang terstruktur, menggunakan alat bantu audit seperti CAATS, melakukan komunikasi yang efektif dengan manajemen, dan mengumpulkan bukti yang kompeten, serta menjaga independensi dan objektivitas. Selanjutnya, soal yang terakhir, yang kelima. Dalam melakukan prosedur audit internal, akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasi setiap kendalanya yang terjadi. Minimal 10 kendala. 10 kendala audit internal dan solusinya. Yang pertama itu ada waktu yang terbatas, yaitu solusinya fokus ke area risiko tinggi dan buat jadwal realistis. Yang kedua, keterbatasan waktu. Solusinya adalah audit atau pihak yang audit tidak kooperatif, melakukan pendekatan persuasif dan jelaskan tujuan audit. Yang ketiga, ada dokumen yang tidak lengkap. Solusinya itu gunakan wawancara dan observasi sebagai penggantinya. Yang keempat, ada sistem TI yang kompleks. Ya, solusinya kemampuan teknis auditor. Yang kelima, ada akses data terbatas. Solusinya ajukan izin formal ke manajemen puncak. Yang keenam, ada perubahan sistem saat audit, yaitu
solusinya dokumentasi perubahan dan sesuaikan prosedur audit. Yang ketujuh ada informasi disembunyikan, yaitu solusinya kumpulkan bukti dari berbagai sumber dan lakukan cross check. Yang ke-8 kurangnya sumber daya, yaitu kita solusinya menggunakan CAATS dan prioritaskan audit berdasarkan risiko. Yang 9 resistensi rekomendasi, solusinya berikan argumen berbasis data dan manfaat ekonomi. Selanjutnya yang terakhir 10 komunikasi tim buruk, ya solusinya kita melakukan briefing rutin dan gunakan alat kolaborasi. Jadi itulah jawaban saya dari 5 soal ujian akhir semester saya pada mata kuliah audit sistem informasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.